Apa sih yang ada di pikiran lo ketika lo ngedenger kata forex? Triggered. Judi? Scam? Ya, gue yakin lah banyak dari lo yang menganggap bahwa forex itu negatif. Bahkan nggak jarang ya, ada cerita-cerita kan dari keluarga, dari mana gitu. Oh, jangan invest saham, jangan invest forex. Kok jangan invest forex? Jangan invest forex. Pokoknya jangan nge-forex, jangan nge-saham, jangan trading. Wah, pokoknya itu semua udah dianggap seperti judi, guys. Ya padahal sama sekali bukan. Kalaupun judi, itu mungkin aplikasinya yang memang menipu tuh, atau lo ketipu sama suatu influencer atau apa gitu ya. Jadi di video kali ini makanya gue mau ngebahas nih ya tentang asumsi lo yang kemungkinan besar itu salah nih tentang forex. Karena jujur forex itu punya nama yang mungkin agak negatif ya. Tapi kali ini gue bakal ngebahas soal positif-positifnya gitu kan. That's why selamat datang di segmen Psychology of Finance, di mana gue bakal bahas aspek psikologi dari berbagai masalah finance. Oke, lu tonton sampai habis biar lo tahu forex itu sebenarnya apa. Ya karena banyak orang juga nggak tahu forex itu apa. Oke, stay tune. Welcome to Psychology of Finance. Jadi guys, forex itu sebetulnya adalah singkatan ya, singkatan dari foreign exchange. Jadi ya pertukaran foreign gitu ya. Ini adalah pasar valuta ya, valuta asing, falas ya, terbesar di dunia. Yang mana volume perdagangannya itu bisa sampai lebih dari 3 sampai 6 trillion dollar US setiap harinya. Jadi bolak-balik dari A ke B, dari B ke C, ada jutaan orang yang memang trading forex setiap hari ya, itu sampai transaksinya mencapai 3 sampai 6 triliun dolar US per hari. Makanya forex sebenarnya adalah pasar finansial terbesar di dunia ya, seringkali dijuluki seperti itu. Jadi apakah ini scam? Well, kalau lihat dari datanya sih kayaknya enggak ya. Enggak lah, bukan. Karena ini memang real, yang dipertukarkan tuh apa ya, valuta asing. Dan gak heran juga banyak orang yang akhirnya penasaran untuk pengen nyoba forex, gitu kan. Nah, tapi lu jangan percaya nih kalau misalnya lu, ya banyak orang yang bilang bahwa forex itu bisnis ilegal lah, scam dan lain sebagainya. Enggak cuy, ya. Kalau judi tuh gini guys. Kenapa gue bilang forex bukan judi? Karena gini, kalau judi itu kagak ada barangnya, kagak ada asetnya, gitu ya. Kagak ada hal yang ditukarkan tuh kagak ada, gitu loh. Kagak ada anunya gitu. Iya, saya terima anunya sangat merosakan. Tapi kalau forex itu jelas, lu mempertukarkan apa? Valuta, ya valuta asing, simple itu ya. Lu mempertukarkan rupiah ke dolar, dolar ke mata uang Argentina, tukar kemana gitu. Nah itu adalah forex, gitu ya. Jadi intinya valuta asing itu atau foreign exchange itu adalah tempat untuk menukarkan uang dari berbagai mata uang dari seluruh dunia, dari berbagai negara ya. Jadi itu adalah definisi dari forex. Bukan scam ya, bukan judi, bukan apa. Oke? Nah, kenapa sih forex itu bisa menggiurkan banget? Jadi ini bukan judi kan. Jadi ya lu kan bisa berarti nuker-nuker mata uang dan lu bisa dapat duit dari sana. Kenapa ini menggiurkan banget? Karena pertama, forex itu sangat liquid ya. Jadi karena kita ngomonginnya duit ditukar sama duit ya, sangat liquid ya. Jadi lu nggak perlu kayak misalnya reksadana tuh kan nunggu 10 hari ya, nunggu 5 hari kerja gitu. Atau misalnya deposito, bahkan lu nggak bisa diambil kalau deposito kan. Kalau forex ini sangat liquid, jadi lu bisa ambil kapan aja. Dan marketnya juga tidak pernah tutup guys. Jadi 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Kapanpun lu mau beli mata uang, akan selalu ada ya lawan transaksi yang ready di forex ini. Oke, itu yang pertama. Oke, dan yang kedua, udah buka 24 jam, itu biaya transaksinya juga relatif murah ya. Nah, terus yang ketiga, sebenarnya memang potensi untungnya itu tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya lu memang sudah bisa memprediksi market, sudah bisa trading dengan mantep gitu ya. Karena mata uang kan bisa turun secepat itu atau naik secepat itu. Jadi bahkan mata uang turun tuh adalah potensi return sebenarnya ya, potensi return yang sangat besar. Nah ini kalau lu udah bisa membaca nanti, itu potensi untungnya bakal gede banget
Nah sayangnya memang dari keuntungan itu juga, nah forex ini bisa dibilang high risk. Cuman high risk ini bukan berarti nanti lu jangan main gitu, bukan berarti kayak gitu ya. Gue juga sering banget bilang kalau lu masih muda, lu coba explore berbagai macam metode investasi yang high risk. Ya nanti gue kasih tips-tipsnya juga. Tapi forex itu memang cenderung high risk. Ya pasarnya super volatil. Jadi memang high return yang tadi gue bilang, tapi ini juga mengandung resiko. Itu jadi bisa aja modal lu kalau salah langkah nih ya bisa nurun gitu kan. Makanya nih, nah di sini kuncinya. Banyak yang bilang forex itu judi. Padahal kalau dibilang judi kagak, lu beneran beli mata uang kan. Nah kalau misalnya orang yang salah beli nih ya, nah itu biasanya mereka bakal bilang itu kayak wah judi, jangan dan lain sebagainya gitu. Padahal mereka nggak tahu aja nih, banyak orang di luar sana yang trading forex juga dan mereka bisa dapat untung gitu sebagai side hustle, sebagai apa, pakai uang dingin, dipikirin resikonya, mantep tuh returnnya. Jadi forex tuh bukan judi. Kalau yang bilang judi biasanya pertama mereka yang gagal, kedua mereka yang dapat isu-isu dari orang lain yang sebenarnya bahkan mereka juga nggak trading. Atau yang ketiga gitu ya, mereka mentalnya instan banget. Dipikir kayak sehari trading forex itu bakal untung langsung, ya kagak lah. Ya pasti ada untung rugi gitu. Jadi kayak kalau dibilang gue di sini ngomong forex positif ya lu bakal dapat return 300%. Bisa aja tapi unlikely. Kalaupun iya, mungkin lu akan rugi segitu juga gitu. Jadi gue nggak menjanjikan seperti itu ya. Nanti gue kasih tips-tipsnya gitu ya. Ini juga ada beberapa orang ya yang kaya dari forex. Lu bisa lihat nih ya di layar. Ini orang yang kekayaannya mantep banget cuy ya. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu orang-orang ini. Dan kalau lu lihat mereka ini, lu lihat nggak apa ciri-ciri dari mereka semua ini? Mereka bukan seperti Mark Zuckerberg ya yang kayanya dari muda gitu. Mereka tuh kalau lu lihat mereka adalah orang-orang yang mungkin sudah parubaya ya, udah lumayan tua gitu. Jadi kayak kalau dibilang dengan lu main forex lu bakal dapet 500 juta per hari ya kagak gitu. Gua nggak bilang kayak gitu. Tapi forex ini bukan scam. Itu mau gua tekankan sekali lagi, ini bukan scam, bukan judi ya. Nah, kenapa orang gagal bermain forex? Ini gua bakal jelasin di part selanjutnya. Cuma ada dua alasan sebenarnya kenapa orang tuh gagal ketika mereka trading forex. Pertama, masalah literasi, dan kedua adalah masalah mentalitas. Literasi ya, kita mulai dari yang pertama. Kebanyakan yang main forex itu adalah orang yang awam banget soal keuangan, yang ya cuma dapat kabar dari berbagai orang yang gak bertanggung jawab bahwa ya forex bisa bikin kaya mendadak, lu bisa beli rumah langsung gitu. Pas nyoba gitu kan kagak tahu apa-apa, langsung sikat, bahkan nyikatnya forexnya juga pakai utang atau pakai dana darurat gitu ya, dicaplok semua gitu. Rugi. Dan gue jujur, gue juga punya temennya dia punya ayah. Nah ayahnya main forex, itu rugi itu. Bisa jadi bukan forex sih kalau pas gue denger ceritanya, bisa jadi itu binary options tuh, karena itu terjadi kayak setahun 2 tahun lalu. Karena ada nih beberapa platform yang gak bertanggung jawab yang nge-branding seakan-akan forex tapi padahal judi, binary options. Itu yang udah ditangkap sebelumnya, yang lu mungkin udah tahu juga kasusnya. Nah itu tuh yang pertama, literasi keuangan. Jadi kayak ya udah gitu ya, ke platform yang asal, terus ngarep kaya cepet, pakai duitnya bukan uang dingin, uang panas gitu ya. Pas rugi ya rugi lah, gak bisa makan habis itu. Akhirnya protesnya ke siapa? Pemerintah, protes di sosmed, jangan forex dan lain sebagainya. Salah guys ya, yang seperti itu jangan didengar. Oke, yang kedua, nah ini mentalitas instan. Trading forex itu harus sabar ya. Trading forex itu harus sabar. Jadi kalau misalnya lu untung, sabar gitu ya. Jangan langsung all in gitu ya biar nanti untung. Bukan seperti itu konsepnya. Justru malah forex itu nanti gue jelasin. Tapi forex itu sebenarnya lebih ke permainan ngatur-ngatur resiko gitu ya, dan memprediksi gimana nih ini bakal naik apa bakal turun gitu ya, karena high risk high return ya. Jadi resikonya lumayan tinggi, so lo harus bisa mengkalkulasi resikonya. Jangan ketika oh iya gue naik nih puluhan persen, jangan-jangan harus langsung dijual, atau jangan-jangan ya udah nggak usah terlalu happy gitu ya. Nah ini emotional intelligence ini yang penting, dan itu kalau kita lihat dari orang-orang yang mikir bahwa forex itu scam atau judi, itu orang-orang yang mungkin tidak punya emotional intelligence yang baik gitu, ditambah dengan pakai uang panas. Nah gitu ya. Dan kedua halnya itu diperparah oleh oknum-oknum yang tadi gue bilang gitu ya, yang sengaja
nge-branding bahwa ya gue nih forex nih gitu ya, gue trading dan lain sebagainya, padahal bukan kan, tipu-tipu demi keuntungan sendiri, branding crazy rich dan lain sebagainya gitu. Ya itu sudah kita ketahui lah ya kasusnya dan sudah banyak videonya tentang itu. Jadi hati-hati di sana, hati-hati di platform. Nanti gue juga bakal merekomendasikan platform yang menurut gue oke. Nah ini yang lu tunggu-tunggu mungkin ya. Di part ketiga ini gue bakal ngomongin soal tips dan trik. Ya, tips dan trik untuk trading forex. Apa yang harus dilakuin? Pertama, tingkatkan literasi keuangan. Gitu ya. Jadi jangan lupa sama basicnya. Supaya lu paham sebenarnya bahwa forex ini adalah salah satu metode investment. Ya, metode trading bisa dibilang yang cukup high risk. Itu harus lu ketahui. Lu juga harus tahu basic yang lain ya, yang udah sering gue jelasin. Bahkan di webinar juga ada, kita ada webinarnya ya. Itu adalah lu harus tahu rasio keuangan yang baik gimana ya. Jadi lu harus punya dana darurat. Maksudnya uang dingin tuh kayak gimana ya. Maksudnya uang panas tuh seperti apa. Rasio yang tepat untuk nge-invest gitu. Ini basic kan sebelum investment. Sebelum investment atau trading, lu harus paham dulu tuh sama semua hal itu. Gitu. Karena kalau lu nggak paham, itu lu berarti hanya ya berspekulasi saja kan gitu. Hanya berspekulasi saja. Nah di sini kita mau mengurangi resiko, mau mengurangi spekulasi. Gimana caranya? Dengan punya literasi keuangan. Lu tonton semua video Psychology of Finance gitu ya. Nanti juga gue bakal ngepost lagi nih, bakal bikin video lagi tentang forex. Jadi nanti ditunggu aja. Kita bakal secara rutin ngeluarin video tentang forex. Jadi literasi keuangan yang basic sampai yang advance lu habisin tuh ya materi-materinya, karena ini udah banyak di internet gitu ya. Yang kedua ya, jaga mental dan emosi. Ini yang tips yang kedua adalah jangan serakah cuy ya. Jangan serakah, jangan terlalu takut juga. Jadi harus ya menjaga emosi aja sih. Kalau misalnya lu kalah jangan terlalu sedih, kalau lu menang ya jangan terlalu seneng gitu. Dan juga be proaktif lah gitu. Kadang-kadang ada waktu di mana ya lu harus cepet gitu. Lu harus cepet untuk beli dan jualnya gitu. Karena inget, ini tuh buka 24 jam dan 5 hari. Ya lagi-lagi lu harus ketika gua ngobrol gitu ya sama orang-orang yang memang trading forex dan mereka udah pro, mereka biasanya nyisihin waktu khusus gitu ya. Entah pagi, siang, atau malam, tergantung stylenya masing-masing. Dan tergantung mata uang yang mereka mau perdagangkan juga ya. Yang mau mereka trade, mereka biasanya nyediain waktu 2 jam, 3 jam gitu untuk beneran fokus sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Ya sama sih seperti yang ditunjukkan oleh Indra Kents ya, Doni Salmanan dan kawan-kawan. Sebenarnya bener tuh kalau yang ditunjukkan mereka kayak ya udah 1 jam, 2 jam tiap hari gitu loh. Jadi membatasi itu biar nanti ya secara emosional kita bisa tenang. Dan secara keuntungan juga kita bisa untung, bisa ngejaga resiko kita juga. Jadi kalau rugi nggak rugi banget juga gitu ya. Jangan serakah, jaga mental gitu ya. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu seneng gitu ya. Jadi jaga tuh mentalnya. Nah tips selanjutnya setelah jaga mental adalah apa? Nah si trading ini, tadi kan gue udah bilang ya bahwa trading ini tuh biasanya dilakuin tuh di jam-jam tertentu aja gitu. Saran gue untuk menjaga mental kalian. Nah itu benar. Jadi buat lu yang pekerja nih ya, yang lu merupakan pekerja apapun atau bahkan entrepreneur kayak gua gitu ya, lu juga bisa nih sambil side hustle-nya adalah dengan melakukan trading forex gitu. Jadi kayak ya lu belajar dikit-dikit, mulai dari akun demo, sisihin 1 jam 2 jam setiap harinya. Nah ini bisa banget menurut gua dilakuin dengan cara side hustle gitu. Jadi kayak ya udah lu nggak ngarep untung banyak, dan lu kalau rugi pun kan nggak apa-apa nih ya. Jadi kalau untung ya udah gitu kan, kalau rugi juga ya udah gitu. Jadi kayak lu sediain waktu, saran gue sih ya 1/2 jam sampai 1 jam sehari untuk kayak belajar dan habis itu sambil trading forex. Jadi ini enak banget sebetulnya untuk jadi penghasilan tambahan. Kan lumayan ya kalau ada penghasilan tambahan. Lu ya misalnya taruh top up nih uang 1 juta gitu. Naik berapa? 2%. Ya lumayan kan, dapat berapa? 20.000. Ya kan 20.000 sehari gitu. Langsung tarik lagi itu juga menurut gue oke-oke aja kok. Lu ada uang berapa? Uang dingin misalnya kan buat orang beda-beda ya. Uang dingin misal ada 100.000 gitu. Dapat 10%. Itu 10.000 kan lumayan. Dapat 1%. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, lu mulai dari 1 juta, nanti 2 juta, nanti jadi 10 juta. Kan lumayan tuh kalau misalnya lu coba
jumlahin dalam sebulan. Ya mungkin di beberapa hari lu ada ruginya gitu. Tapi kan ya kalau rugi, ya rugi 2%, 3%. Ya udahlah gitu. Ya kan? Nah, jadi nanti juga gue bakal share tips dan trik nih ya untuk lebih lanjut, lebih advance untuk forex-nya tuh kayak gimana yang baik. Nah, tips selanjutnya menurut gue ini juga adalah cara biar lu nggak ketipu, cara biar lu bisa untung adalah dengan pilih platform yang terpercaya. Hati-hati dengan platform lain yang branding forex ternyata judi, branding apa ternyata apa gitu. Hati-hatilah dengan yang seperti itu ya. Di sini juga gua nggak jualan kelas atau nggak ngapa-ngapain kan tentang forex, jadi gua nggak ada kepentingan apapun. Gua nggak jual robot trading dan lain sebagainya, gua nggak jual itu semua. Murni gue memang bikin video ini untuk mengedukasi teman-teman semua gitu ya. Jadi hati-hati dalam memilih platform. Pilih platform yang sudah ada izinnya gitu. Lu coba cari-cari background check di internet, cari platform yang memang oke. Ya kalau misalnya platform yang di endorse 1% ya, gue berani tanggung jawab sebenarnya kalau kita udah melakukan berbagai macam background check. Dan lu bisa yakin sih ya kalau misalnya yang dipilih 1% itu bukan abal-abal. Nah, salah satu broker rekomendasi gua adalah Valbury ya. Rekomendasi 1% adalah Valbury, dan ini mereka tuh punya lisensi dari Bapepti. Gitu ya. Jadi udah ada izinnya dan ada laporan keuangan juga yang diaudit secara berkala. So, ini bisa dibilang aman gitu ya untuk trading, untuk transaksi forex. Dan Valbury juga udah ada akun demo ya yang gratis tanpa batas waktu. Ada edukasi gratis juga. Jadi lu bisa belajar-belajar kalau lu pengen nyoba forex. Saran gue sih buat lu yang belum pernah nyoba, coba dulu aja gitu ya, pakai duit dingin yang memang sedikit dulu, lu coba segitu dulu. Ada juga research report, global news yang lengkap, dan juga layanan live chat 24 jam. Ya, jadi menurut gue ini salah satu broker yang mantap, terpercaya gitu ya. Dan buat lu yang pemula, lu juga bisa top up balance lewat GoPay ya. Jadi tanpa ada biaya admin, lu bisa bebas top up pan aja. Terus ada juga berbagai macam fitur lain, dynamic leverage, free swap, dan juga instant top up dan withdrawal. Nah, jadi ini yang menurut gue paling menarik ya. Jadi top up dan withdraw balance itu lu bisa lakuin secara instan, lu nggak perlu nunggu. Itu kayak misalnya kalau gue juga ada invest reksadana dan lain sebagainya, itu biasa suka nunggu guys ya, suka nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 7 hari gitu. Jadi menurut gue Valbury ini canggih banget karena ini bisa dilakuin top up dan withdraw secara instan gitu ya, terutama kalau lu pakai BCA nih ya, ini enak banget sebetulnya. Jadi gitu ya guys, kalau ngomongin soal forex, kalau dibilang forex itu scam, judi, ya kita udah sering denger lah. Tapi jangan sampai lu kemakan itu semua tanpa lu tahu gitu. Bukan cuy, ini bukan scam atau judi. Gitu ya, sama juga dengan berbagai investasi atau aset lain. Jangan lupa untuk lu pilih dan pilah gitu ya. Sama juga dengan apa perkataan gua. Kalau lu mau membuktikan perkataan gua gitu ya, ya silakan lu bisa cari di Google dan lain sebagainya. Gua bisa menjamin bahwa ya semua perkataan gua ini gua done by research gitu ya. Gua lakukan riset dulu, ada tim kontennya dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman nggak percaya ya silakan aja gitu, cari di internet, cari langsung ke aplikasinya gitu ya. Jadi saran gue lu langsung aja ke websitenya atau ke aplikasinya gitu ya. Jadi please, sejak video ini please jangan ada yang bilang bahwa ya ini investasi forex itu scam dan lain sebagainya. Enggak cuy ya. Jadi ini real, ada asetnya adalah mata uang dan lu menukarkan mata uang dari satu negara ke negara lainnya gitu. Jadi ini bukan scam guys gitu ya. Jadi silakan kalau lu mau coba bisa dicoba langsung gitu ya. Ya mungkin itu sekian dari gue tentang forex, dan buat lu yang pengen belajar tentang forex lebih lanjut, lu silakan bisa ke Valbury, dan lu juga bisa ke link formulir di bawah ini. Jadi ini 1% juga bikin link formulir untuk lu yang tertarik coba belajar forex gitu. Siapa tahu nanti banyak, kalau misalnya sedikit ya kita nggak bakal bikin grupnya sih ya. Tapi kalau ternyata banyak nih ya, lebih dari 100 gitu yang masuk, nah kita bakal coba bikin grup ya, biar kita bisa saling diskusi ya. Buat yang udah pro juga boleh di sana ya, untuk langsung isi formnya biar kita bisa tahu seberapa tertarik kalian sama pembelajaran forex ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Intinya jangan lupa belajar, jangan lupa untuk pelajari ya literasi keuangan, pelajari forex itu sendiri apa, dan jaga mental, dan juga hati-hati dengan berbagai macam info di luar sana. Double check. Akhir kata, gue Evan 10%, well, thanks.